Dok, ini istilah yang tidak banyak masyarakat tahu gitu ya, heat stress gitu ya. Kondisi di mana tubuh kita kemudian tidak bisa menyesuaikan suhu yang ada di luar akibat tadi beberapa resiko pekerjaan gitu. Nah, mungkin boleh berangkat dari apa sih heat stress itu, Dok, gitu. Dan kenapa kemudian ini sangat berbahaya untuk kita, Dok? Baik, jadi heat stress itu ya atau tekanan panas itu adalah suatu reaksi fisik dan juga fisiologis tubuh kita untuk terhadap paparan suhu yang berada di atas dari kemampuan badan kita menjaga suhu inti. Jadi kalau ditanya suhu inti kita berapa sih gitu. Jadi kita itu suhu intinya adalah sekitar 36 sampai 37,5. Kalau di atas itu maka badan kita bisa mengalami heat stress. Jadi badan akan berusaha sekuat tenaga menjaga suhu intinya tetap di kisaran itu tadi yang 36 sampai 37,5. Namun bila terus-menerus pajanannya tidak dihentikan, suhunya pun makin panas, maka bisa terjadi gangguan termoregulasi namanya. Jadi gangguan tubuh kita melindungi tubuh ini dari paparan panas yang tinggi. Gitu. Nah, kalau bicara durasi, berapa lama sih normalnya kemudian manusia ini atau kita, tubuh kita bisa bertahan dengan kondisi seperti ini, sehingga atau kondisi yang panas tadi, tubuh kemudian tidak bisa menyesuaikan suhunya. Berapa lama waktunya gitu? Sesungguhnya kalau berapa lama waktunya itu sifatnya sangat personal ya, nggak bisa disamaratakan. Jadi ambil contoh singkat aja, anak-anak SD saat upacara pagi ya, Senin pagi, ada aja beberapa anak yang tidak tahan, sakit kepala gitu. Padahal mungkin upacara itu sekitar setengah jam ya. Tapi mungkin juga ada nih misalkan yang lagi liburan, terkena panas terus menerus saking lagi happy liburan lupa ya. Gitu dia mungkin bisa 2 jam, 3 jam gitu masih tahan sampai kemudian mulai berkeluhan keringatnya berlebihan, rasa haus yang mulai meningkat, kemudian biasanya sakit kepala itu udah mulai alarm awal itu biasanya terus mencari teduh ya gitu. Jadi range-nya mungkin kurang lebih sekitar setengah jam sampai 2 jam ya amannya ya gitu. Apa kemudian tindakan daruratnya tadi, Dok? Apakah cukup tadi beristirahat saja dan tidak melanjutkan, atau setelah misalnya kita udah cooling down, boleh kita melanjutkan aktivitas seperti itu di cuaca yang ekstrim, di kondisi tubuh yang kemungkinan akan mengalami heat stress tadi? Kalau untuk pekerja saya rasa nggak mungkin ya dia nggak kembali bekerja ya. Tapi kalau untuk pekerja saya rasa sebuah perusahaan itu harus bisa mengatur bagaimana rotasi para pekerjanya terhadap paparan panas. Misalkan bekerja 1 jam lalu istirahat mungkin 15 menit atau 30 menit untuk recovery ya bergantian dengan pekerja yang lain agar si pekerja tersebut bisa turunkan suhunya dulu ya. Jadi biasanya yang disarankan adalah minum yang banyak dulu. Kemudian kan biasanya kalau pekerja di lapangan gitu kan pakainya double-double ya. Ada pakaian khusus tuh untuk perlindungan dia. Nah itu pakainya mungkin dicopot dulu, lalu didinginkan bisa kompres dengan handuk dingin pada kepala, lehernya, dan juga pada wajah gitu. Apa sih bahayanya untuk tubuh kita, Dokter Puri? Ya jadi heat stress ini tingkatannya tuh ada kurang lebih dibagi menjadi 4 bagian besar. Jadi heat stress ya, kulitnya kemerahan tuh akibat dari penyumbatan saluran keringat ya dari panasnya itu. Kemudian peningkatan aliran darah. Lalu kedua masuk ke heat cramp. Itu sampai spasme otot-otot akibat kehilangan banyak garam ya dari efek berkeringat yang banyak gitu kan. Kemudian bisa peningkatan denyut jantung, bisa dengan keluhan pusing dan juga mual. Kemudian masuk ke heat exhaustion. Jadi itu adalah suatu indikator awal tubuh kita mulai kerepotan nih mendinginkan tubuh. Jadi keluhannya tuh bisa pusing, pucat, di kepala rasanya ringan gitu, bisa sampai jatuh ke kondisi pingsan, kulitnya biasanya cenderung basah. Nah, secara emosional juga biasanya orang tersebut tuh bisa mudah tersinggung gitu, lebih mudah marah ya. Kemudian bisa sampai kebingungan gitu, karena panas yang tidak dihentikan, lalu bisa sampai muntah-muntah. Yang paling berat adalah masuk ke dalam kondisi heat stroke. Heat stroke itu benar-benar tubuh kita tuh sudah gagal banget mendinginkan tubuh. Ya, keluhannya itu bisa yang tampak adalah kulitnya kering, udah nggak lagi basah berkeringat. Ya, kering, panas, kemudian sampai kebingungan mental, lalu bisa kejang,
kalau udah Oke. kondisi kayak gini, tidak cepat mendapatkan pertolongan, bisa masuk ke dalam kondisi koma, bahkan ancamannya sampai kematian. Sudah masuk ke dalam seperti heat stroke itu ya, itu kan sebenarnya pasien sudah ada keluhan secara mental terganggu, berarti neurologisnya terganggu, otaknya itu Oh ya. terganggu gitu. Iya, kemudian kan akibat dari terlalu banyaknya keringat itu kan sebenarnya juga mengganggu keseimbangan cairan dalam Ya. tubuh, bisa mengganggu fungsi ginjal pada akhirnya. Makanya kenapa kok panas doang ya, mungkin ngomongnya panas doang kok pasien bisa kejang-kejang sampai kematian itu kan karena memang paparan matahari itu luar biasa efeknya kalau kita tidak membatasi. Oke, baik. Apalagi sekarang kita tahu suhunya di bumi ya semakin meningkat dan selalu meningkat gitu. Betul. Nah, ini harus Iya. diperhatikan juga jangan sampai kita semua nanti akan mengalami heat stress gitu ya dengan Iya, semakin jangan ya. memanasnya bumi gitu ya.